Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada materi kimia kelas 12. Ini materi tambahan aja ya dari Bapak tentang yang namanya tekanan osmotik. Salah satu aplikasi penting tekanan osmotik pada kehidupan sel hidup yang ada pada tubuh manusia. Oke. Yang pertama, itu ada yang namanya istilah nanti ketika kalian masuk dunia kedokteran, dunia kampus, baik itu jurusan kimia, biologi, fisika, ya kan? Nanti ada istilah namanya hipertonik dan hipotonik yang ada kaitan dengan namanya cairan infus, dan jurusan kebidanan juga ada sih. Jurusan kebidanan, jurusan keperawatan juga ada. Oke, cekidot, kita bahas yang namanya apa itu tekanan hipertonik. Oke, ini kan sel hidup nih. Ketika sel hidup diletakkan pada larutan yang hipertonik, nih, kan? Diletakkan pada larutan hipertonik atau cairan apa hipertonik itu? Ya, betul, cairan yang lebih pekat. Maka sel hidup itu akan keluar cairan yang sel hidup nih, dia keluar nih. Cairan hidupnya keluar. Cairan yang dimiliki dari sel hidup, sehingga ada ini sehingga sel hidupnya sel akan menjadi mengkerutnya. Atau istilah biologisnya itu dia krenasi, ya kan, mengkerut. Itu juga dengan namanya larutan, ketika larutan hipertonik. Ketika sel hidup dimasukkan atau diletakkan pada larutan yang hipertonik. Kemudian selanjutnya, oke, ketika sel hidup diletakkan pada larutan hipotonik, ini cara hipotonik kan. Oke. Diletakkan pada hipotonik. Efeknya itu apa? Yang lebih encer. Apa yang terjadi ketika sel hidup itu dimasukkan larutan hipotonik? Nah, larutan hipotonik ini dia akan menuju ke sel. Nih. Atau ini dia menuju sel. Jadi cairan dari luar akan masuk ke dalam sel hidup.
Akibatnya apa? Akibatnya, ini bahaya nih ya, bahaya sekali nih. Sel akan pecah. Ya, sel akan pecah. Ketika tersebut tuh kan ini cairan dari luar akan masuk ke dalam sel. Sel itu tidak menampung banyak cairan, maka yang terjadi apa? Sel akan pecah. So, jadi ketika seseorang membutuhkan cairan tubuh seperti infus, jadi larutan infus itu harus memiliki namanya konsentrasi infus harus dan wajib bersifat isotonik. Isotonik. Apa itu isotonik? Isotonik. Jika dua larutan memiliki tekanan osmotik yang sama. Jadi dua larutan ini memiliki tekanan yang sama. Itu disebut juga dengan isotonik. Dengan cairan tubuh. Nah, untuk apa? Supaya untuk mencegah agar selnya tidak mengalami krenasi dan pecah sel. Nah, pecah sel. Ini dia tambahan dari tekanan osmotik mempengaruhi kehidupan sel hidup. Jadi yang tambahan aja ya. Nanti kalian pelajari itu ketika kalian sudah lanjut perguruan tinggi. Baik itu jurusan keperawatan, kebidanan, kedokteran, jurusan biologi, kimia, dan fisika. Ini hanya tambahan saja ya. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah video ini. Jangan lupa share, subscribe, like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.